Kopiah nomor 9. Terus yang Santi itu namanya siapa ya? Yang nama akunnya itu Santi itu nama aslinya siapa ya? Mbak Santi bisa didengar. Nama aslinya siapa ya? Biar karena kita belum kenalan ya, nanti sekaligus nanti saya kasih identitas saya, siapa nama saya dan sebagainya. Pengen tahu dulu ini Mbak Santi ini nama aslinya siapa ya, atau memang Mbak Santi namanya? Suaranya hilang-hilang. Iya, saya tadi banyak diemnya kok, santai aja. Mbak Santi ini nama aslinya Mbak Santi ya? Ini Mbak Santi. Oh, Teguh Susanti. Suaranya bisa kedengaran jelas ya sekarang? Oke, kita mulai aja. Sambil menunggu yang lain akan saya jelaskan dulu apa saja sih yang akan nanti kita pelajari di pelajaran PPKN kita. Dulu namanya PPKN ya, kalau sekarang namanya adalah PKN. Itu sudah semenjak saya kayaknya sekitar waktu SMP itu berganti nama menjadi PKN. Jadi dulunya memang PPKN, terus sekarang namanya jadi PKN. Nah, selama kita pelajaran selama 1 semester ke depan apa aja yang mau kita pelajari. Tapi sebelum saya mengenalkan apa aja yang kita pelajari, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Faisal Fahmi. Saya sekarang masih kuliah S2 di Institut di Hsinchu. Alamatnya saya di asrama mahasiswa. Kalau yang di Hsinchu pasti tahu POA itu di mana. Nomor teleponnya 09639 10754 dan email saya faisalfahmi@gmail.com. Kalau misalkan nanti pengen berhubungan dengan saya juga bisa ya lewat email, atau karena kebanyakan itu lewat Facebook, jadi kita lebih enaknya itu nanti pakai Facebook aja. Facebook saya itu nanti bisa dicari di grup kita, namanya Faisal Fahmi, tinggal di add saja. Kalau mau message atau apa silahkan. Ini sekali lagi bisa dengar suaranya ya. Oh, oke, mungkin karena suara saya yang kurang kenceng atau gimana gitu. Soalnya di sini agak gerimis juga kayaknya. Tapi bisa didengar ya. Itu nanti kita tugas-tugas atau apa nanti bisa dikirim lewat email juga bisa, dikirim lewat Facebook juga bisa. Tapi
enaknya dikirim lewat Facebook. Nanti ini ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mbak Santi sebagai ketua kelasnya. Nanti bisa minta nomor teleponnya ya, atau nanti add saya di Facebook kayak gitu. Oke. Dan ini adalah materi kita selama 1 semester. Oke, saya accept dulu. Wah, Susanti dari Cilacap ya. Saya sama dari Cilacap juga. Ini materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Cuman ada 2 bab. Oh, Cilacapnya saya di Bantarsari. Bantarsari. Bukan di Cilacap kotanya. Ya, Bantarsari, benar, Bantarsari. Dekat Kawunganten. Oh iya, berarti dekat sekali. Nanti kalau liburan bisa kita ketemu lah. Oke, sekarang ini kembali ke apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi hanya ada 2 bab. Kita hanya ada 2 bab. Selama sebelum UTS itu kita akan mempelajari bab yang pertama. Bab yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi kalau dulu itu PPKN itu mempelajarinya tentang pasal-pasal dan sebagainya, dan di PKN ini lebih ke bagaimana sih negara kita Indonesia itu. Nah, kita mempelajari tentang Pancasila, kita mempelajari tentang sistem pemerintahannya. Nah, di Pancasila itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengerti benar-benar itu Pancasila itu seperti apa sih. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab pertama. Di pertemuan kita hari ini nanti kita akan membahas tentang hakikat ideologi. Ideologi itu apa sih, ideologi itu, dan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila itu apa, ideologi itu apa, dan kenapa kok ada ideologi yang terbuka. Nah, itu nanti kita akan pelajari hari ini. Dan untuk selanjutnya, karena pertemuan kita itu cuman di minggu terakhir setiap bulan gitu loh, hari Selasa dan hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu besok kita juga ada pertemuan, langsung ada pertemuan lagi. Di pertemuan kedua atau hari Sabtu besok kita akan membahas gagasan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan Pancasila itu sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Nah, ini nanti kita akan bahas secara tuntas di pertemuan kedua. Dan di pertemuan ketiga ini sebulan lagi hari Selasa minggu terakhir di bulan Agustus. Nah, di sini kita akan berbicara tentang sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka. Positifnya itu seperti apa sih, kayak gimana, dan kita harus bersikap secara positif untuk memandang Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Dan Selasanya dan Sabtunya kita akan ada UTS. UTS-nya saya belum pernah membuat tes secara online, tapi nanti kalau misalkan nggak bisa pakai Wisik, nanti bisa saya carikan aplikasi-aplikasi yang lain, kita bisa aplikasi tesnya secara online. Dan tanggal ini di bulan Agustus ini saya ada di rumah, tanggal 29, tanggal 25 dan 29 ini saya ada di rumah. Nanti kalau misalkan saya nggak bisa memberikan tatap muka secara langsung, memberikan kelas secara langsung, nanti akan saya bahas dengan tutor-tutor yang lain, mungkin bisa diganti, atau nanti kalau misalkan nggak bisa diganti dengan jadwal yang lain, nanti saya akan cuman video YouTube aja ya. Waalaikumsalam.
Risalia nomor 016. Oke, jadi nanti di pertemuan yang ketiga dan keempat atau pertemuan ketiganya yang kita harusnya ada kelas itu, kalau misalkan saya nggak bisa karena di Bantarsari itu sinyalnya agak susah, itu nanti kalau nggak video nanti akan saya ganti dengan jadwal yang lain. Kalau di UTS nya, karena UTS harusnya nanti tetap bisa karena online, jadi nggak masalah, UTS nya masih tetap bisa jalan. Dan untuk setelah UTS kita kan berganti bab. Nah, babnya yang kedua itu tentang sistem pemerintahan. Jadi karena yang pertama tadi Pancasila, selanjutnya itu sistem pemerintahannya itu seperti apa sih gitu. Jadi di sini nanti kita akan membedakan, kita akan membahas secara detail bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia dan perbandingannya dengan berbagai negara di sekitar kita atau di dunia ini, itu perbandingannya seperti apa sih, apa itu baiknya sistem pemerintahan kita, apa itu kekurangannya, dan lain-lain. Nah, kita di pertemuan pertama akan membahas hakikat pemerintahan itu seperti apa sih, kok kenapa disebut pemerintahan, terus bentuk-bentuk pemerintahannya itu bagaimana, sistem pemerintahannya itu di dunia itu seperti apa, dan perbandingan sistem pemerintahan kita dengan berbagai negara di dunia itu seperti apa. Oke, selamat malam, Endang Rahayu. Oke, kita lanjut lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas, karena tadi kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya sistem pemerintahan itu seperti apa sih. Nah, selanjutnya pelaksanaannya itu seperti apa itu. Karena di sistem pemerintahan kan itu ada yang namanya eksekutif dan legislatif ya. Eksekutif itu adalah presiden dan menteri-menterinya. Legislatif itu adalah DPR dan kawan-kawannya, itu DPR, MPR, DPD dan sebagainya. Nah, itu sistemnya itu seperti apa sih, kok kenapa ada eksekutif, kenapa ada legislatif. Nah, itu nanti kita akan membahas pelaksanaannya itu seperti apa. Dan di pertemuannya selanjutnya kita akan membahas perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dan di negara lain. Jadi kita akan tahu nggak semua negara itu akan punya presiden dan punya DPR. Nah, itu nanti kita akan membahas secara detail di situ. Dan pertemuan selanjutnya kita adalah UAS. Di pertemuan terakhir itu adalah UAS. UASnya juga secara online juga. Dan seperti biasa, seperti tutor-tutor yang lain, seperti guru-guru yang lain juga akan memberikan tugas. Nah, hari ini pun saya akan langsung memberikan tugas di akhir pertemuan. Itu tugasnya hanya sedikit, cuman menjawab 2 pertanyaan. Dan dikumpulkannya itu tanggal 8 Agustus. 8 Agustus itu 1 minggu setelah pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang kedua kan Sabtu besok ya. Jadi 1 minggu setelah hari Sabtu itu. Terus tugas yang kedua akan saya berikan di pertemuan yang kedua atau Sabtu besok, itu membuat rangkuman. Soalnya mau nggak mau kalau pelajaran PKN ini harus membaca. Kita harus membaca. Kalau misalkan nggak membaca itu nanti akan susah. Jadi kita nanti tugasnya adalah merangkum ini belum saya buat, mau merangkum bab 1 secara keseluruhan atau seperti apa, atau merangkum pelajaran yang sudah kita terima. Itu nanti akan saya berikan di pertemuan yang kedua. Dan dikumpulkannya 1 minggu. PKN itu banyak pembahasannya Pak. Oh iya, pasti
harus dibaca secara detail ya, benar sekali. Dan itu nanti karena biasanya itu kita malas membaca. Nah, itu permasalahan semua orang itu, malas membaca. Nah, kalau misalkan kita nggak disuruh apa namanya mengerjakan tugas atau apa, biasanya kita nggak mau membaca gitu. Nah, nanti di sini tugas yang kedua itu membuat rangkuman itu. Terus tugas yang ketiga adalah membuat soal. Nah, membuat soal ini juga mau nggak mau kita harus baca gitu. Jadi nanti PKN ini memang benar-benar kita harus sering membaca. Iya benar, membuat rangkuman otomatis harus baca. Tapi ini yang untuk kelas 3 ini materinya nggak banyak ya, jadi nggak usah terlalu apa namanya takut, dan juga rangkumannya itu nggak usah terlalu panjang, 1 halaman ya cukup lah. Yang baru hadir Rianti Handayani, oke. Ini nggak usah khawatir yang nanti telat-telat, nanti bisa lihat videonya lagi. Oke, kita sudah tadi tugas ketiga dan tugas terakhirnya itu adalah mengerjakan soal latihan. Ini latihan UAS sebenarnya. Nah, di latihan UAS itu nanti nggak akan saya kasih soal banyak-banyak ya, paling sekitar 30 atau 40 soal lah. Kalau bisa pakai Word, saya menyarankan pakai Word gitu. Kalau misalkan apa namanya terlalu susah pakai Word, nanti ditulis tangan terus di foto aja itu udah nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau pakai Word nggak apa-apa, boleh. Ini sudah keren sekali ya, sudah apa namanya pengetahuannya sudah tinggi semua ini. Oke. Oke, kita masuk ke materi kita. Materi kita adalah tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini sebelum ke UTS kita akan tetap membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nanti ada 3 bagian. Nah, ini adalah bagian yang pertama, hakikat ideologi dan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nanti ini kan apa namanya tugasnya itu nanti menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan itu sebagian sudah ada di slide ini, dan nanti untuk lebih lengkapnya kalian harus baca-baca lagi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu ideologi dan sebagainya, kita perlu mengetahui dulu ini sebenarnya Pancasila itu seperti apa sih. Nah, Pancasila itu di sini nanti ada 3 tokoh yang memberikan definisi, 3 tokoh besar ini pastinya ya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berpendapat atau mendefinisikan Pancasila itu berasal dari panca dan sila. Panca itu berarti 5 dan sila itu berarti dasarnya, dasar-dasar, sendi-sendi, dan atau peraturan tingkah laku. Dan di sini ada tanda petiknya ya, yang penting dan baik gitu. Pokoknya maksudnya gimana nih ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa YouTube-nya itu dilihat lagi ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi dari Muhammad Yamin itu Pancasila. Ini dari bahasanya itu bahasa Sanskerta ya, Pancasila itu. Dengan demikian Pancasila itu menurut Muhammad Yamin itu adalah
merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku. Nah, tingkah lakunya di sini yang tingkah laku yang seperti apa? Tingkah lakunya itu yang penting dan baik. Ling ana. Oke, nggak apa-apa terlambat, tapi nanti jangan lupa ya, jangan lupa dibuka lagi YouTube-nya. Ling ana ini namanya siapa ya aslinya? Sri Winarni. Oke, kita lanjutkan. Tadi dari Muhammad Yamin dan sekarang dari Insinyur Soekarno. Ini presiden pertama kita ya. Nah, dari Insinyur Soekarno itu mendefinisikan Pancasila itu kayak gimana sih? Nah, dari Insinyur Soekarno itu mendefinisikan Pancasila itu sebagai isi jiwa bangsa. Waduh, Pancasila PKN itu isinya cuman ya seperti ini terus. Apa itu bangsa, apa itu negara. Nah, jadi jangan bosan untuk mengetahui aslinya itu Indonesia itu seperti apa gitu. Dari dasar-dasarnya, dari bagaimana Indonesia itu berjalan, bagaimana caranya dan kawan-kawan. Nah, kita akan bahas di mata pelajaran PKN ini. Nah, dari Insinyur Soekarno, Pancasila itu isi jiwa bangsa. Isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun dari sekian abad lamanya. Berarti ini dari nenek moyang kita yang terpendam bisu oleh budayaan barat. Kenapa seperti itu? Karena dulu kan bangsa Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain dan itu berabad-abad. Sama Belanda itu 3,5 abad. Terus setelah sama Belanda masih ada sama Inggris, sama habis itu sama Jepang. Nah, itu kita karena dijajah nggak bisa untuk mengeluarkan aslinya diri kita sendiri itu seperti apa, karena memang dikekang oleh mereka yang menjajah kita. Nah, dengan demikian Pancasila itu tidak saja sebagai falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Nah, di sini mungkin kalian bingung ya, apa itu bangsa dan apa itu negara seperti itu. Sebenarnya bangsa dan negara itu memang nggak bisa dipisahkan. Kalau negara itu adalah organisasinya, jadi presiden, menterinya, ada penduduknya. Nah, itu adalah negara. Kalau bangsa itu seperti apa? Kalau bangsa itu adalah orang-orangnya yang menduduki suatu wilayah tertentu. Nah, itu adalah sebagai bangsa. Dan kalau bangsa itu biasanya terikat oleh adat istiadat, terikat oleh kebiasaan, terikat oleh bahasa dan sebagainya. Kalau negara organisasinya, kalau seluruh orang yang mendiami negara. Nah, bisa seperti itu. Pinter sekali ini Mbak Riri Rianti. Tadi nama aslinya siapa ya Mbak Riri Rianti itu? Mohon maaf, ini agak lupa. Waalaikumsalam. Yang baru datang silahkan. Nanti yang baru datang jangan lupa YouTube-nya dibuka lagi. Agus Susianti. Oh, baik sekali, terima kasih. Ada yang menanyakan kabar. Oke, bangsa dan negara kita tadi sudah ada barusan absen. Nah, ini karena banyak sekali nih, belum kenalan semua ini.
Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah tadi kita tahu definisi dari siapa namanya, Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Wah, boleh nanti di akhir aja ya kenalannya. Terus nanti di YouTube-nya ada ya nama saya itu siapa, nomor teleponnya, terus emailnya dan Facebooknya siapa. Oke, kita next. Selanjutnya adalah pendapat dari Notonegoro. Nah, dari Notonegoro ini karena dia adalah ahli falsafah, dia mendefinisikan Pancasila itu sebagai falsafah. Nah, dasar falsafah negara Indonesia. Falsafah itu adalah hasil pemikiran yang mendalam kayak gitu ya, hasil pemikiran yang mendalam. Wow, nggak kenal nggak sayang, santai aja. Nanti tadi kita sudah kenalan ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau dari Notonegoro itu Pancasila itu definisikan sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Nah, berdasarkan pengertian ini dari Notonegoro itu bisa disimpulkan itu Pancasila adalah hakikatnya merupakan ideologi dari negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu. Karena di Pancasila itu di lambangnya negara itu juga ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai dasar pemersatu kita, sebagai lambang persatuan dan kesatuan, dan sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu karena Pancasila ini negara lain itu nggak ada yang punya, jadi yang punya itu cuman negara kita aja, negara Indonesia. Jadi sebagai pembeda antara kita dan negara lain, seperti di Taiwan kan juga nggak ada Pancasila ya. Nah, Pancasila ini benar-benar sebagai identitas bangsa kita. Oke, selanjutnya sebelum kita nyampe ke ideologi, kita memang membahas Pancasila dulu ini. Nah, proses perumusan Pancasila atau apa namanya, dulu Pancasila itu bisa terbentuk itu awal-awalnya bagaimana sih gitu. Nah, itu dulu karena adanya Perang Dunia Kedua. Dulu ada Perang Dunia 2 dan Perang Dunia 1 gitu ya. Di Perang Dunia Dua itu adalah Jepang dan sekutu itu Amerika dan kawan-kawannya. Nah, di tahun 1944 itu tentara Jepang itu sudah mulai kalah terus dari sekutu. Nah, karena seringnya mengalami kekalahan ini, jadinya Jepang itu memberikan semacam kebijakan kepada negara-negara jajahannya termasuk Indonesia itu untuk seperti menghadiahkan kemerdekaan untuk mereka. Nah, ini hadiah kemerdekaan ini itu diwujudkan oleh pemerintah Jepang dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 15 Maret 1945. Ada yang masih ingat ini kepanjangan dari BPUPKI itu apa? Ini BPUPKI itu sudah sangat sering kita dengar ya, BPUPKI itu. Waduh, belum ada yang tahu ya ini ya, BPUPKI itu apa ya? BPUPKI itu iya, BPUPKI adalah nggak ada yang benar tahu ini, nggak ada yang tahu. Ini sudah sangat sering kita dengar ya, BPUPKI seharusnya. Badan Umum, wah bukan. Tadi tujuannya kan untuk mempersiapkan kemerdekaan kita. Wah, pintar sekali ini, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Wah, hebat sekali ini.
Mbak Minsi ini hebat sekali. Nah itu memang itu benar apa yang dikatakan Mbak Minsi. Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi badan ini bertugas untuk menyelidiki untuk jadi negara itu yang dibutuhkan itu apa aja sih. Dan kalau misalkan di sejarahnya nanti akan diajarkan di sejarah mungkin ya, itu banyak sekali. Nanti BPUPKI ini akan menjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua dan sebagainya. Nanti di sejarah harusnya itu dipelajari. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedodiningrat dan wakilnya itu adalah RP Suroso. Ini anggota BPUPKI ini banyak sekali. Jadi nggak cuma beberapa orang, sekitar 38 sampai 40-an gitu. Oh, ada yang tahu ini 63 anggota. Oke. Nanti karena di sidang-sidangnya itu nggak semuanya hadir, jadi nanti ada beberapa sidang di BPUPKI ini, jadi semua anggotanya itu nggak semuanya hadir, dan dari berbagai sumber itu mencatatnya itu berbeda-beda. Ada yang sumbernya mengatakan anggotanya sekian, dan yang sekian. Nanti kalau misalkan kalian cari-cari di internet itu nanti akan menemukan sendiri. Nanti setelah BPUPKI berganti menjadi PPKI, itu PPKI itu sebenarnya dibentuk itu tanggal berapa itu beda-beda gitu. Oke, kita sampai ke BPUPKI ini. Nah, di BPUPKI ini ada beberapa sidang. Nah, sidangnya itu yang pada ini sidang pertama kayaknya kalau nggak salah itu ada 3 sidang. Nah, di sidang pertama ini antara orang-orangnya itu memberikan pidato tentang rumus dasar bangsa Indonesia atau dasar negaranya itu seperti apa. Ada 3 tokoh yang memberikan pidato, tapi ini di tanggal yang berbeda-beda ya. Pada tanggal 29 Mei ini yang memberikan pidato itu adalah Muhammad Yamin. Nah, di sidang ini di tanggal ini itu Muhammad Yamin itu memberikan 5 dasar negara, rumusan. Ini masih rumusan ya. Yang pertama itu adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, selanjutnya peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini di sidang di pidatonya. Dan selanjutnya Muhammad Yamin ini juga menyampaikan secara tertulis. Nah, tertulisnya itu tentang naskah rancangan undang-undang dasar. Nah, di dalam pembukaannya itu biasanya kalau upacara itu didengarkan ya, dibacakan tentang pembukaan undang-undang dasar. Nah, ini masih rancangannya. Di rancangannya itu ada 5 rumusan asas dasar negara yang bunyinya itu, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, persatuan Indonesia, terus rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, terus yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan, sedangkan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dari dasar-dasar ini yang berbeda dengan Pancasila yang sekarang itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak, bis? Barangkali ada yang nggak hafal itu Pancasila itu seperti apa gitu. Ada yang tahu perbedaannya? Mana yang beda? Iya, Pancasila. Pertanyaannya, perbedaan antara yang disampaikan oleh rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan Pancasila yang sekarang itu perbedaannya apa sih kayak gitu. Ini ada yang beda ini. Kalau misalkan kalian hafal
Pancasila itu pasti tahu. Yang sila keempat sekarang menyeleweng dari sila keempat, Pak. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permulaan dan perwakilan. Ini sila keempatnya masih sama ini. Tidak melalui musyawarah. Oke, bisa itu di PKN ini kita bebas mengeluarkan pendapat kok, santai. Terus yang di sini nih yang berbeda tuh yang mana sih? Yang kedua, oh hebat sekali ini Neng Tia. Dari Netia boleh tahu yang sekarang itu Pancasila itu sila kedua itu bunyinya seperti apa sih? Sila kedua Pancasila itu bunyinya seperti apa sih? Oh, ini kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan permulaan perwakilan itu itu ya apa namanya sila keempat ya, bukan sila kedua. Sila keduanya apa ini? Ya itu yang keempat itu. Sila keduanya apa ini? Jangan-jangan nggak hafal juga ini Pancasila. Pancasila itu apa aja? Oh oke, kemanusiaan yang adil dan beradab, betul sekali. Terus ada lagi yang salah, ada lagi yang salah dengan apa namanya yang berbeda dengan apa namanya rumusan dari Muhammad Yamin dengan Pancasila yang sekarang. Oh, itu benar ya tadi ya, apa namanya yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu benar yang kedua itu. Terus ini ada lagi perbedaannya lagi ini. Barangkali ada yang tahu perbedaannya itu ada di mana? Perbedaannya itu ada di yang pertama, benar ya, benar ketuhanan yang Maha Esa. Ya ini ada lagi yang apa namanya tahu di mana letak perbedaannya. Tadi kan sudah apa namanya ketahuan sila kedua itu berbeda. Nah, itu. Nah sekarang ada lagi yang berbeda lagi nih selain sila kedua. Sila keberapakah itu? Barangkali Mbak, ini saya tunjuk aja ya. Pertanyaannya tadi itu kan apa sih perbedaannya dari apa namanya rumusan 5 asas dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan Pancasila yang sekarang gitu. Tadi sudah disebutkan itu yang berbeda adalah di sila kedua, dan ini ada perbedaan lagi itu di sila keberapa, seperti itu.
ya? Ada yang tahu atau nanti saya tunjuk aja? Keempat itu bener ya? Keempat itu bener itu keempat. Oh, oke, ini kayaknya masih masih agak bingung ya sebenarnya Pancasila itu seperti apa bunyi-bunyi pasalnya itu. Nanti akan kita jelaskan lagi. Nanti ada slide-nya yang menjelaskan Pancasila itu seperti apa. Kita next dulu. Nanti biar kalian tahu sendiri perbedaannya itu seperti apa. Pancasila sekarang itu seperti apa sih gitu. Oke, kita next dulu dan di pidato yang selanjutnya itu oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei. Nah, di sini itu ini bukan 31 Mei sepertinya ya. Oh ya, benar 31 Mei. Nah, tanggal 31 Mei itu dia juga menyampaikan 5 juga, 5 usulan dasar negara. Dari Mr. Supomo ini, yang pertama adalah paham negara kesatuan. Terus yang kedua adalah perhubungan negara dengan agama. Jadi di sini agama juga dari tadi yang pertama adalah Muhammad Yamin, terus Mr. Supomo juga membawa masalah agama ya di rumusan dasar mereka itu. Yang ketiga adalah sistem badan permusyawaratan. Yang keempat adalah sosialisasi negara. Terus yang terakhir adalah hubungan antar bangsa. Jadi ini juga membahas tentang bagaimana Indonesia dengan negara lain seperti itu. Dan untuk yang ketiga yang menyampaikan pidato adalah Insinyur Soekarno. Nah, di Insinyur Soekarno ini apa sih yang dia sampaikan atau apa sih yang dia usulkan untuk merumuskan Pancasila itu bagaimana? Nah, itu dari Insinyur Soekarno juga merumuskan 5 dasar juga. Yang pertama adalah tentang kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Selanjutnya adalah kesejahteraan sosial. Jadi ini beda-beda sekali ya dengan yang pendapat-pendapat tadi atau yang disampaikan, usulan-usulan yang disampaikan oleh Mr. Supomo dan Muhammad Yamin. Ini semuanya tiga-tiganya itu berbeda semua. Yang keempat itu kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini dari 5 sila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Ini yang di slide ini biasanya sering muncul ini. Kayaknya ini dulu waktu saya SMA itu muncul di ujian sekolah, karena dulu saya IPA jadi PPKN-nya itu nggak masuk ke ujian nasional tapi tetap masuk ke ujian sekolah. Ini tetap masuk ini pengetahuan ini. Jadi tentang sila yang 5 sila diusulkan oleh Soekarno itu dipersingkat jadi apa. Nah ini di sini 5 dasar yang disampaikan oleh Soekarno ini kita bisa peras atau kita bisa singkat itu menjadi trisila. Nah, trisila ini isinya apa aja sih? Isinya itu adalah nasionalisme, mufakat atau demokratis, dan ketuhanan. Kalau di buku-buku itu biasanya itu ditulisnya itu sosionasionalisme. Selanjutnya sosiodemokratie. Nah, seperti itu biasanya di buku-buku ditulisnya seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya itu yang pertama itu adalah nasionalisme, yang kedua adalah tentang demokratis atau mufakat, yang ketiga adalah tentang ketuhanan. Oh, Pancasila ya Pancasila itu dulu ada banyak itu sebelum disetujui
disetujui Pancasila itu seperti ini gitu. Itu dulu rumusannya itu banyak sekali gitu. Apalagi di BPU PKI itu kan orangnya ada banyak banget, yang tadi ada yang menyebutkan 63 kayak gitu. Nah itu malah di situ itu ada banyak sekali gagasan. Jadi untuk mempersingkat atau apa namanya biar nggak terlalu banyak orang, karena kalau banyak orang kan biasanya kita berbeda pendapat itu jadi lama gitu loh, jadi lama perumusannya. Untuk apa namanya mempersingkat ini karena terlalu banyak orang dibentuklah panitia kecil. Nah panitia kecil itu yang bertugas untuk merumuskan Pancasila ini seperti apa. Nah oke, ini slide selanjutnya kayaknya Pancasila ini. Nah ini di panitia kecil itu pada sidang tanggal 22 Juni memberikan usulan lagi. Ini panitia kecil itu tadi yang merumuskan itu karena masih BPU PKI, panitianya itu jumlahnya terlalu banyak, dan karena terlalu banyak orang, gagasannya terlalu banyak, dibentuklah panitia kecil. Dan di panitia kecil ini juga memberikan usulan. Nah usulannya itu Pancasila itu seperti apa sih gitu. Nah di sini ada yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dulu itu apa namanya syariat Islam itu dimasukkan ke Pancasila gitu. Dulunya sebelum ini disahkan seperti itu ya. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nih dari sila-sila ini tuh banyak apa namanya sudah hampir sama dengan Pancasila yang sekarang gitu loh. Cuman ada sila pertama yang berbeda. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini Pancasila yang sekarang itu adalah seperti ini. Jadi tadi itu sila nomor 3 itu juga berbeda. Nah ini adalah Pancasila yang sekarang. Jadi coba dibaca lagi. Iya tadi kan apa namanya ketuhanan tadi yang sila pertama itu masih ada syariat Islam dan sebagainya. Karena Indonesia itu bukan negara Islam tapi negara negara Republik Indonesia, jadi negara Indonesia bukan negara Islam. Itu yang syariat Islamnya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Dan ini coba dihafalkan dulu, dihayati sejenak. Barangkali ada yang lupa karena tadi banyak yang lupa. Coba dibaca dulu sejenak. Ya intinya memang mirip tapi banyak yang nggak hafal lah gitu ya. Banyak yang nggak hafal. Sekarang nggak cuma 5 agama ya, kita ada 6 agama. Ada satu lagi tuh Konghucu itu sekarang juga agama resmi di Indonesia. Nah ini tolong dihafalkan dulu. Saya kasih 3 menit lah, 3 menit untuk membaca lagi dan menghafalkan biar nggak lupa.
Oke, sudah sudah dibaca ya ini, apa namanya, Pancasila itu seperti apa. Wow, oke. Kristen itu cuma ada dua ya, Kristen, apa namanya, Protestan dan Kristen Katolik. Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, terus Konghucu. Nah, sekarang 6 itu. Nah, belajar PKN ini kita akan apa namanya, tahu update-update atau yang terbaru dari negara kita itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Ini Pancasila yang sudah disetujui dan ditetapkan 1 hari setelah kemerdekaan kita. Pikiran-pikiran awal kan ada pemikiran multilateral, tetapi Pancasila yang sah tidak ada asas tentang multilateral atau internasional ya Pak. Iya, memang di Pancasila itu kalau secara apa namanya, secara tertulisnya itu memang nggak ada secara internasionalnya ya. Nah, di sini nanti kita akan apa namanya membahas lagi. Soalnya Pancasila itu memang bukan sesuatu hal yang praktis yang langsung bisa dilaksanakan, tetapi harus ada penjabaran-penjabarannya. Nah, dan penjabaran-penjabaran itulah yang nanti di situ ada internasionalnya di situ. Jadi Pancasila itu memang sebagai dasar, benar-benar dasar, tapi nanti dijabarkan, nanti akan panjang sekali penjabarannya itu, dan di situ banyak sekali apa tentang undang-undang, tentang apa namanya internasional dan sebagainya. Wibi Rahayu. Oke, kita lanjutkan lagi. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa sih itu jati diri? Nah, itu ada yang disuruh push up ini. Oh. Nggak apa-apa. Nanti yang penting itu dibaca lagi ya YouTube-nya. YouTube-nya dibuka lagi gitu ya. Nah, jati diri bangsa itu apa sih? Gitu. Jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat. Dan yang berkembangnya itu pandangannya seperti apa? Nah, itu adalah kesepakatan bersama, berisi konsep, prinsip, dan nilai-nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis. Statis itu tetap ya, jadi apa namanya, nggak berubah-berubah. Karena ada statis, ada dinamis. Nah, statis itu tetap nggak berubah. Jadi Pancasila itu nggak pernah berubah sejak pertama kali apa namanya syahkan 1 hari setelah kemerdekaan 18 Agustus 45 itu nggak pernah berganti sampai sekarang ini, sebagai ideologi nasional juga sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Nah, ini landasan dinamisnya itu seperti apa? Yang dinamisnya adalah perbuatannya gitu. Oke, tapi secara teksnya itu nggak pernah berubah. Nah, jati diri bangsa Indonesia tiada lain adalah Pancasila yang bersifat khusus, hanya Indonesia yang punya, otentik dan orisinil. Nih Indonesia itu apa namanya, Pancasila itu yang membuat adalah benar-benar bangsa Indonesia, dari bangsa Indonesia, sumbernya juga dari bangsa Indonesia. Ini benar-benar Indonesia yang membedakan dengan yang lainnya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita mulai masuk ke ideologi. Ideologi itu apa sih? Nah, ideologi berasal dari kata idea atau daya cipta atau hasil kesadaran manusia, atau apa namanya, lebih mudahnya itu gagasan kayak gitu, dan logos atau ilmu. Nah, istilah ini, ideologi ini dikenalkan oleh
orang kebangsaan Prancis ya, yaitu Bertrand de Tracy, yang mempelajari berbagai gagasan atau ide dari manusia serta kadar kebenarannya. Jadi gagasan nggak semuanya benar ya, pendapat itu nggak semuanya benar. Nah, ini mempelajari kadar kebenaran dari gagasan itu. Nah, pengertian ini kemudian meluas menjadi keseluruhan pemikiran, cita-cita, dan upaya, dan lebih-lebih ke bidang politik. Nah, itu nanti di PKN ini juga belajar tentang masalah politik-politik kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, pengertian ideologi juga diartikan sebagai falsafah hidup. Falsafah hidup itu landasan hidup maupun pandangan dunia. Dalam bahasa Jerman itu Weltanschauung. Ya, ini susah sekali ya dalam bahasa Jermannya itu. Ideologi itu secara artinya itu seperti itu. Jadi ideologi adalah pandangan hidup, pandangan dasar gitu. Nah, oke, dari Bertrand de Tracy itu tadi yang mengenalkan ideologi itu. Ideologi itu merupakan bagian dari filsafat. Filsafat itu hasil dari pemikiran yang dalam gitu ya, dipikirkan sekali gitu, dan menghasilkan sesuatu buah pikiran. Ini bahasanya agak susah nih ya. Nah, merupakan bagian filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang lain seperti pendidikan, etika, politik, dan sebagainya. Nah, ini menurut Bertrand de Tracy. Itu ideologi seperti itu. Nah, ini dari orang Indonesia nih. Kalau dari orang Indonesia sendiri, Pak Murdiono itu bilangnya seperti apa sih? Ideologi adalah merupakan kompleks pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya. Ini pengertiannya terlalu kompleks gitu ya. Ini kalau tokoh-tokoh itu memberikan definisi itu memang seperti itu. Namanya jawaban. Itu memang dari dulu itu nggak tahu ya ini Pak Murdiono dari mana. Tapi orang-orang dulu kan memang pakainya kayak Soekarno, Soeharto, seperti itu. Nah, Pak Murdiono ini memang menjelaskan dengan bahasa yang memang tinggi ya gitu. Dan di sini landasannya itu untuk memahami jagat raya atau bumi, sebenarnya itu adalah lingkungan, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Nah, itu adalah ideologi. Terus selanjutnya adalah dari Dr. Alfian. Nah, dari Dr. Alfian itu ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh. Jadi nggak cuman khusus itu, tapi menyeluruh semuanya dan mendalam tentang bagaimana cara yang baik, yaitu secara moral yang dianggap benar dan adil. Secara moralnya itu bagaimana secara moral itu benar gitu, dan mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Ini bahasanya memang agak susah dimengerti ya, tapi dari semuanya ini tetap ada intinya, yaitu intinya adalah sebagai pandangan dasar. Nah, kalau Hegel itu gimana? Hegel ini biasanya banyak muncul ya di tes-tes itu. Pandangan dari Hegel seperti apa? Ini banyak muncul ini. Ideologi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kehidupan masyarakat. Ini harusnya dihafalkan ini. Dan menurut Hegel, ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat. Ini berasal dari budaya. Karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga. Manifestasi itu adalah hasil dari kenyataan sosial juga. Jadi dari semuanya ini itu bisa diartikan juga ideologi itu adalah pandangan hidup yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Itu pengertian mudahnya seperti itu. Secara moral dianggap benar itu
kalau kita di masyarakat kita mencuri seperti itu kan nggak benar ya gitu ya. Itu secara kebiasaannya manusia aja. Secara moral, moral ini di apa namanya sosiologi dibahas ya, moral, moral norma dan kawan-kawan gitu tuh dibahas di sosiologi. Waduh, waduh, itu beda lagi mencuri hati seseorang gitu ya. Ini ada yang baru hadir, Husnul Fatima. Oke, kita kita lanjut lagi, kita berbicara tentang ideologi. Nah, ideologi itu ada dua konsep di sini ya, ada dua konsep lahir dan tumbuh kembangnya ideologi di masyarakat. Konsep yang pertama itu adalah dari konsep-konsep abstrak atau incremental. Incremental di situ artinya adalah yang nggak terlihat tetapi itu memang terjadi di masyarakat gitu. Dari konsep-konsep itu terus tumbuh kembang di masyarakat, terus diakui sebagai nilai-nilai dasar dan terus diyakini kebenarannya untuk hidup bersama. Ini apa namanya, biasanya muncul dari kebudayaan-kebudayaan itu. Misalkan di Jawa itu ada kebudayaan, enggak cuma di Jawa ya, di luar Jawa juga ada apa namanya kebiasaan gotong royong dan sebagainya. Nah, itu memang sudah tumbuh kembang di masyarakat dan apa namanya di situ diakui juga, oh iya Indonesia itu adalah dengan budaya gotong royongnya, nah budaya ramahnya. Nah, itu nanti akan menjadi ideologi negara, apa namanya lahir dan tumbuh kembangnya itu seperti itu. Terus yang kedua itu adalah hasil olah pikir dari para cendekiawan. Dari para cendekiawan itu dari tokoh-tokohnya, orang-orang pinternya gitu. Orang-orang pinternya itu, oh ini ideologi itu bagusnya seperti ini. Soalnya memang ada orang-orang yang merumuskan ideologi yang baik itu seperti apa itu ada. Jadi nggak cuma dari masyarakat yang memang asli di situ, tapi memang ada seseorang yang dia itu membuat ideologi gitu. Nah, setelah dari hasil pikir seseorang yang pinter ini dijabarkan dalam berbagai kehidupan, selanjutnya dirumuskan dalam negara dan dicantumkan dalam konstitusi negara kita. Nanti akan ada berbagai macam contoh ideologi dari hasil hasil berpikir dari cendekiawan gitu. Nah, fungsi ideologi itu apa sih kayak gitu? Fungsi ideologi yang pertama adalah sebagai struktur kognitif. Struktur kognitif ini adalah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar. Kognitif itu lebih mudahnya itu ilmu pengetahuan seperti itu ya. Itu lebih mudahnya seperti itu. Yang kedua sebagai orientasi dasar untuk membuka wawasan dan memberikan makna untuk tujuan kehidupan manusia. Contohnya, wah saya pengen jadi dokter. Itu cita-citanya itu, cita-cita bisa juga diartikan sebagai orientasi dasar gitu. Dan selanjutnya norma-norma menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Norma-norma itu di sosiologi ada ya, norma, ada berbagai macam norma gitu. Di yang keempat itu adalah bekal ini, bekalnya itu sebagai jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Ini apa namanya ideologi bagi ini masih bagi orang secara umum ya, bukan sebagai negara itu. Selanjutnya adalah kekuatan untuk menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Ideologi jadi ini adalah paham gitu ya, paham, landasan dasar dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir adalah sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, terus bertingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi
ideologi itu nggak cuma sebagai paham, nggak cuma sebagai landasan, di situ juga ada aturan-aturannya. Nah itu nanti itu juga terkandung semua dalam Pancasila gitu. Nah ini kekuatan ideologi. Nah ini dimensinya ini penting ya, dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Ini kalau bisa dihafalkan, ini dimensi-dimensi ini biasanya itu sering keluar. Nah kekuatan ideologi ini kita lihat dari 3 dimensinya ya. Dimensi realita. Dimensi realita itu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi yang secara real atau secara nyata hidup di dalam atau bersumber dari kebudayaan masyarakat dan pengalamannya masyarakat itu dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu dimensi realita itu yang benar-benar terjadi, Dan yang kedua adalah dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini apa sih? Nah, dari dimensi idealisme itu adalah nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme. Idealisme bisa juga pandangan juga itu yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi ini. Di sini pandangannya lebih baik berdasarkan pengalaman dan prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu ya, idealisme. Jadi nggak cuma secara realita tapi ada idealismenya juga. Yang ketiga adalah dari dimensi fleksibilitas. Dari dimensi fleksibilitas ini, ideologi itu tersebut mempunyai keluasan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru. Jadi dari Pancasila itu masih bisa terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman kita. Jadi dari dulu Pancasila itu kok kenapa sampai sekarang nggak pernah berganti, nggak pernah berubah, karena memang Pancasila itu masih tetap bisa untuk dijabarkan, masih tetap bisa dikembangkan dengan kehidupan zaman yang terus maju kayak gitu loh, yang berubah ke zaman globalisasi. Pancasila itu masih tetap bisa kita pakai. Nah itu. Dan dari kekuatan ideologi jangan lupa dihafalkan ini dimensi-dimensinya. Ini baru ada yang hadir. Amini nomor 2. Nah ini adalah jenis-jenis ideologi ya. Tadi kita sudah tahu ideologi seperti apa. Nah ini jenis-jenisnya ideologi yang ada di dunia ini seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah dimensi liberalisme, ideologi liberalisme, mohon maaf ya, bukan dimensi tapi ideologi liberalisme itu merupakan ideologi yang memiliki konsep kebebasan individual. Jadi di sini bagi individu itu semuanya itu sama. Nah, dimensi liberalisme ini menginginkan semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat-bakat yang dimilikinya, seperti halnya orang lain. Jadi semuanya itu sama, dan hak-hak individu harus dilindungi dari campur tangan negara dan badan-badan lain. Jadi di sini kita sebagai individu itu benar-benar dilindungi. Itu liberalisme. Terus yang kedua adalah marxisme atau komunisme. Di sini, nah ini dia. Tadi kan ada lahir dan tumbuh kembangnya ideologi itu ada yang dari masyarakat, ada yang dari tokoh, atau di situ adalah orang pintar, cendekiawan. Nah di sini adalah contohnya adalah Karl Marx. Nah ini adalah merumuskan ideologi komunisme. Kalau di pandangan komunisme ini
yang diutamakan adalah kebersamaan manusia. Jadi bukan kebebasan individu. Yang di liberalisme tadi adalah kebebasan individunya, terus yang di komunisme adalah sama-sama, kehidupan bersama-samanya itu. Nah, dengan demikian hak pribadi perseorangan itu tidak diakui. Jadi misalkan saya memiliki apa seperti itu, nggak diakui. Jadi itu miliknya bersama-sama gitu loh. Nah, prinsip utama dari komunisme adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan, sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. Jadi di komunis itu agama dan kebebasan pribadi itu nggak dipentingkan gitu. Nah, menurut Maryam Budiarjo, kebebasan terdapat nilai-nilai tertentu dalam komunisme. Yang pertama adalah monoisme. Monoisme adalah gagasan menolak adanya golongan-golongan di dalam masyarakat. Jadi semua masyarakat itu adalah satu. Terus yang kedua adalah kekerasan dipandang sebagai alat yang sah untuk mencapai komunisme. Kekerasan ini di sini legal gitu ya. Dan selanjutnya negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Oleh karena itu semua alat negara seperti polisi, tentara, kejaksaan itu dipergunakan untuk mencapai komunisme. Mencapai komunisme tadi, komunisme adalah kebersamaan hidup, jadi semuanya adalah sama gitu ya. Yang selanjutnya adalah sosialisme. Di sosialisme ini berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang kreatif, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan harus melalui kerjasama. Nah, ini di sini pokok-pokoknya sosialisme itu seperti apa sih? Menurut Hakon S.J., ini adalah salah satu tokoh dalam sosialisme ya. Itu yang pertama adalah penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi. Ini berbeda ya dengan kita ya, berbeda dengan kita. Ini ideologi negara lain ada yang menerapkan contoh-contoh dari ideologi ini. Yang kedua adalah perlindungan bagi kaum buruh terhadap kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga adalah perubahan struktur ekonomi melalui pengawasan negara sebagai perusahaan monopoli. Jadi di sini negara itu benar-benar berkuasa gitu ya. Terus perubahan struktur kekuasaan dengan memaksakan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan semua warga negara. Yang kelima adalah perubahan struktur pendidikannya. Nah, di sini pendidikannya ada perlawanan terhadap privilege. Privilege itu adalah hak istimewa. Hak istimewa dulu kan misalkan yang keturunan raden itu boleh sekolah, yang rakyat biasa nggak boleh. Nah, itu adalah contoh-contoh privilege. Nah, oke, itu adalah ideologi sosialisme. Dan selanjutnya adalah nasionalisme. Indonesia sebenarnya juga nasionalisme, tapi Indonesia punya ideologi sendiri, yaitu nasionalisme yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini Indonesia seperti ini. Nasionalisme merupakan ideologi yang mempunyai suatu kekuatan pengaruh untuk menggerakkan. Nah, pengaruh menggerakkannya ini biasanya itu oleh tokohnya itu tokoh-tokoh yang karismatik. Nah, misalkan kalau di sini tuh di nomor 4 itu ada Ki Hajar Dewantoro, Agus Salim, Jenderal Sudirman. Nah, itu seperti itu. Dan nasionalisme itu ideologi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menggerakkan rakyat dilandasi kecintaan terhadap tanah air. Jadi memang orang-orangnya itu memang cinta kepada tanah airnya, cinta kepada bangsanya, seperti itu. Dan ideologi nasionalisme ini tidak memandang perbedaan agama, ras, suku. Jadi yang dipandang itu adalah kita adalah satu negara, kita satu bangsa. Nah, itu Indonesia salah satunya yang menganut nasionalisme adalah Indonesia. Tapi nasionalismenya Indonesia itu nasionalisme Pancasila gitu ya. Dan selanjutnya ideologi fundamentalisme. Nah, fundamentalisme ini mementingkan kepentingan negara ya Pak. Sebenarnya bukan, bisa seperti itu, tapi nasionalisme itu lebih ke warga negaranya itu mencintai negaranya gitu.
Jadi kalau misalkan negaranya terusik kayak gitu, rakyatnya marah kayak gitu. Nah itu nasionalisme itu seperti itu. Dan selanjutnya adalah fundamentalis ini tentang agama ya. Nah, cinta tanah air, betul sekali, cinta tanah air. Dan cinta tanah air yang kalau di Indonesia itu dilandasi dengan Pancasila itu sendiri. Nah, itu. Nah, ini kalau fundamentalis itu apa namanya? Menerapkan hukum agama gitu ya. Hukum agama seperti di negara-negara Arab kayak gitu kan mereka apa namanya menggunakan hukum agama. Nah, itu juga ada idealisme sendiri, yaitu idealisme yang namanya adalah fundamentalis. Nah, di dalam agama ini akan apa namanya dikembangkan dengan sistem politik dengan dunia modern dan dikomprehensifkan dengan ideologi dan sistem negaranya itu seperti itu. Dan mereka yang menggunakan ada beberapa negara yang menggunakan ideologi fundamentalisme ini. Ya benar, anutan agamanya kuat, bisa seperti itu. Terus ini adalah perbedaan-perbedaan antara ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Kalau dari hukumnya, dari politik dan hukum, kalau liberalisme itu demokrasinya liberalis, kalau komunisme itu demokrasi rakyat, sosialisme itu demokrasinya untuk kolektivitas, untuk bersama. Dan kalau Pancasila itu adalah demokrasinya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi tadi nasionalisme Indonesia itu namanya Pancasila. Nah itu. Nah, hukum kalau di negara liberalis itu adalah untuk melindungi individu. Kalau di negara komunisme, hukum untuk melanggengkan komunisme. Terus kalau di sosialisme itu yang penting itu kita hidup bersama-sama. Nah, kalau di Pancasila itu hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu. Nah, itu. Sudah ada yang mulai ngetuk ini udah sebentar lagi selesai. Nanti aja. Di selanjutnya kalau misalkan kita lihat dari paham ekonominya, kalau di negara liberalis itu peran negara itu kecil, sedangkan kalau di komunisme peran negara itu besar, dominan. Kalau di sosialisme peran negara itu untuk pemerataan. Jadi di sini antara sosialisme dan komunisme hampir sama tetapi berbeda, memang berbeda. Ini pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, kalau di Pancasila itu peran negara itu ada, misalkan kalau di pasal 33 Undang-Undang Dasar itu, kalau nggak salah 33 ya, kalau sumber daya yang penting itu dikelola oleh negara, jadi untuk menghindari adanya monopoli. Sudah ada yang tidur, nanti jangan lupa YouTube-nya dibuka lagi ya. Nah, oke, selanjutnya itu tadi negara sosialisme contohnya mana Pak? Negara sosialisme sebenarnya sekarang itu negara-negara itu nggak ada yang nggak ada yang menerapkan semua ideologi itu secara nyata. Jadi ada beberapa yang merupakan gabungan. Kalau contohnya negara sosialisme itu sebenarnya itu nanti untuk tugas ya gitu ya. Di tugas itu nanti ada. Jadi untuk sebagai pengetahuan kita nyari-nyari gitu. Nanti kalau dikasih tahu nanti tahu duluan. Ya kalau komunisme seperti korot. Kalau liberalis itu dulu Amerika itu pakai liberalisme, tapi sekarang sudah liberalisme nggak terlalu kelihatan gitu.
Jadi memang sekarang nggak ada satu negara penuh yang dia menerapkan liberalisme atau menerapkan komunisme atau sosialisme. Biasanya memang campuran. Semuanya bikin kecewa. Nah, ini dari aspek pandangan hidupnya. Kalau di liberalis itu individu itu penting, kalau di komunisme itu individu tidak penting, kalau di sosialisme masyarakat itu penting. Itu bisa tahu perbedaannya ya. Oh itu Palestina sih ya, itu bukan komunisme itu ya, bukan komunisme, itu bukan komunisme. Ya, negara dengan Islam tadi ideologinya adalah ideologi fundamentalis ya, gitu. Agama yang berdasarkan agama. Gitu. Kalau di Pancasila itu individu itu diakui, masyarakat juga diakui. Nah, itu perbedaan Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Nah, kalau di liberalisme, kalau dari ciri khasnya itu penghargaan HAM-nya itu tinggi. Kalau komunisme itu ateis, nggak HAM itu nggak dihargai. Ateis itu nggak beragama gitu ya. Kalau sosialisme itu kebersamaan. Kalau di Pancasila itu di sini ada 3 S itu ya, selaras, seimbang, serasi. Jangan lupa dihafalkan ini 3 S ini, selaras, seimbang, dan serasi. Itu adalah ciri-ciri dari Pancasila. Nah, sekarang hakikatnya ya, kita tadi ada beberapa contoh ideologi. Sekarang Pancasila sebagai ideologi terbuka itu bagaimana sih? Nah, hakikatnya Pancasila sebagai ideologi terbuka itu, Pancasila diangkat dari sistem nilai, budaya, dan kepercayaan terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan di sini tuh Pancasila itu terbuka, fleksibel, dan tidak kaku. Luas ini hampir sama ya, fleksibel dan tidak kaku, sehingga dapat diterapkan dari setiap generasi ke generasi. Nah itu, jadi Pancasila memang benar-benar dari dulu itu nggak pernah berubah, jadi generasi ke generasi tetap bisa diterapkan. Nah, Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka memenuhi persyaratan dari 3 dimensi tadi itu yang di atas, dari dimensi idealisme dan ini udah hampir selesai nih ya. Oke. Dan tadi ada apa, 3 dimensinya tadi? Ada dimensi idealisme. Kita buka lagi ya, biar bisa lihat semuanya. Dimensinya itu 3 kekuatan: dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Nah, ini Pancasila itu sudah memenuhi ketiga dimensi ini. Berarti kekuatan ideologinya itu kok besar gitu. Oh, ini sudah saya extend tadi beberapa menit gitu. Nah, ini yang lebih pentingnya tuh di slide yang ini. Pancasila sebagai ideologi terbuka tuh bagaimana sih? Nah, itu Pancasila itu senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi nggak harus mengubah Pancasila itu, tapi Pancasila itu bisa menyesuaikan diri. Dan Pancasila itu memiliki makna bahwa setiap nilai-nilai dasarnya itu mampu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu, Pancasila mampu memberikan orientasi ke depan dengan menghendaki bangsa Indonesia untuk menyadari situasi dan kondisi menghadapi globalisasi dan keterbukaan dunia dalam segala aspek. Wah, benar sekali, kita harus punya bangga. Pancasila itu dari dulu disahkan sampai sekarang nggak pernah berganti. Itulah hebatnya Pancasila. Makanya itu sebagai ideologi terbuka di situ.
Nah, ini menurut Franz Magdisuseno, ideologi tersebut dapat dikatakan terbuka jika memiliki dua kategori ini. Ini bukan tiga kategori ya, sebenarnya paragraf pertama dan paragraf kedua itu satu kategori ya. Yang pertama adalah nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi Pancasila kan berasal dari kita sendiri. Nah, ini sudah memenuhi dua kategori ini. Jadi itu adalah ideologi terbuka. Dan Pancasila bukan berasal dari ideologi lain, seperti tadi ada liberalis, ada komunis, ada sosialis. Pancasila itu benar-benar berasal dari kita. Ya, berasal dari kita. Itu kenapa disebut sebagai ideologi terbuka. Dan isinya itu tidak langsung operasional. Yang tadi itu ada pertanyaan kenapa Pancasila itu nggak multilateral dan sebagainya, itu nggak ada hubungan internasional, karena memang isinya itu nggak operasional, isinya itu nggak langsung dapat diaplikasikan. Nah, isinya itu nanti Pancasila harus dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Nilai-nilai instrumental itu adalah undang-undang dan sebagainya itu. Nah, itu kenapa di sini Pancasila itu memang sebagai dasar dan memang harus dijabarkan. Jadi memang nggak bisa langsung dijabarkan, nggak bisa langsung jadi praktis langsung dilaksanakan, itu nggak bisa, tapi harus dijabarkan dulu. Dan ini adalah slide terakhir kita, dan selanjutnya adalah tugas. Nah, ini adalah tugasnya kita. Yang pertama adalah berikan pendapat kalian. Nah, itu bagaimana pendapat kalian tentang kelebihan dan kekurangan dari ideologi sosialis, komunis, dan liberalisme. Wah, iya, pertanyaan jadi tugas. Memang jadi tugas, makanya tadi nggak saya jawab gitu. Nah, negara-negara yang mengikuti paham sosialisme, komunis, dan liberalis. Nah, di sini nanti nggak harus, karena memang sekarang semua negara nggak ada yang murni menerapkan ideologi ini. Jadi nanti kalian bisa, kalau misalkan negara ini dulunya sebagai negara sosialis, nanti tetap bisa di situ. Minimal satu-satu ya. Iya, jawabannya nanti dikirim, dikumpulkan 8 Agustus. Nanti kita buat itunya ya, grupnya, grup untuk PKN ini nanti bisa dikumpulkan lewat situ. Oh, siap ya. Satu negara aja cukup. Tapi kalau lebih banyak, nilainya lebih bagus. Oke. Oh, boleh. Kalau memang mau lewat email malah lebih bagus. Emailnya. Oke. Malah itu saya setuju banget kalau memang teman-teman sudah sudah terbiasa dengan email. Email saya ada ya di tadi di silabusnya, nanti di YouTube-nya itu ada. FB-nya dicari namanya Faisal Fahmi. Di silabus tadi ada di silabus. Nah, ini nama saya. Emailnya Faisal Fahmi, tinggal nama saya digabung semua, ditambahin Y di belakangnya. Oke, karena tadi mulainya tuh nggak dengan doa, tapi sekarang karena tadi cuma sedikit orangnya ya pas mulai ya, sekarang kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kedatangan teman-teman semua yang ada di sini. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.